Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cek Bicek sanak jigon tetanggo dulu-dulu sekalian yang lagi nonton podcast Bakso Palembang TPRI Sumsel. Ketemu lagi dengan Cek Ridwan Hifai di acara ini. Kita ngomongin sekali ini agak serius tapi santai. Tapi santai tetap serius. Kaitan dengan pariwisata. Nah, pariwisata ini sama dengan kunjungan ya, apa jalan-jalan ya, perjalanan. Ya, perjalanan. Jadi pariwisata sama yang perjalanan ataupun kunjungan. Ini pasti zaman main ini banyak dilakukan oleh wong ya, paling hobi jalan-jalan berpariwisata. Plesiran kalau Palembang tuh. Nah, plesiran. Nah, ketemu ini dapat narasumber ini wong Palembang asli, Bang Mo, Palembang Lamo. Belum dikenalkan lah ngomong. Nah iya, ini galak nunggu. Iya, nunggu, jangan heran kalau nunggu dah nih. Ya, Terabas Onca. Iya, Terabas Onca. Dia adalah Insinyur Mas Agus Muhammad Isnaini FMT. Wow, mati keren namanya. Fadlillah. Jarang dipakainya F tuh. Ya. Di F-nya baik. Galak dia dimoncolkannya. Yang lebih dikenal dengan Cek Epat. Cek Epat, apa kabar Cek Epat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ini sumugan Mang Cek Ridwan. Ya. Kami sumugan tapi beda di rambut beda ya. Ya, oke ya. Itu. Beliau ini ketua DPD ASPI, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Masya Allah. Oh, dan juga Direktur Keuangan Jakabaring Sport City. Dikasih dinjuk kepercayaan. Ya, sudah tuh dia nih ketua Bangau 90. Nah. Jadi kita ni mesti air berderot Ya apa? Payung berderot gitu. Jadi kira-kira Cepat. Ngapo galak ngurusi pariwisata ini? Kayak dulu sebelumnya. Cek tu kan orang Palembang. Ya. Ki Agus. Ya. Jangan lupa. Oh iya. Makanya air berderot, cuman saya tidak dipakai, mesti dipakai. Jadi judulnya ini jangan lupa, ini mesti ada Ki Agus KGS. Oh. Kalau tidak kita siapa lagi? Iya, siap. Oh ya, ingat kita di MGS kita KGS itu ya. Iya. KG orang apa? Masalah rambut putih, dan awal-awal nyerang itu. Iya. Ya, rambut putih ini kan udah katanya nak bantu ngiteminya. Iya. Artinya minta cari ke. Minta cari ke awak tu. Iya. Payuh kalau ada yang berminat Payuh. Ini mungkin kalau pacak saya Indonesia mati kau siapa dengan gitu nih kan. Bukan cepat ASPI ini sekarang lagi gencar-gencar ngurusi pariwisata. Ngapo? Kira-kira apa Palembang ni kurang bergecer pariwisatanya. Kalau Cek Ridwan, Cek Kalmi manggil CA. Kalau CA tu ngomong kan ngapo ASPI ngurusi pariwisata karena air berderot. Iya. Itu kan judul tu Asosiasi Pelaku Pariwisata. Iya. Nah, ya memang harus wajib pariwisata. Oke. Nah, awalnya memangnya enggak pariwisata ni potensinya tidak diurusi secara maksimal. Bukan tidak diurusi. Cuman kita ni bergerak dewek-dewek. Oh. Nah, itu dia. Jadi memang perlu kita ni bersinergi. Sinergi. Cak kata Pak Gubernur Cik Manderu tu bersinergi. Iya. Jadi pariwisata Sumsel maju untuk semua. Oh, itu. Kalau kami di TPRI itu ada sinergi dan kolaborasi. Jadi harus kerjasama. Okey. Menghasilkan output Ya, yang maksimal. Oh, jadi ASPI ini nak bersinergi dengan pemerintah, stakeholder dan lain sebagainya. Ya, memang itulah. Jadi kalau kita nak bertarik ke belakang, pariwisata ini nomenklaturnya ada, cuman bukannya untuk maksud mengkritik, mungkin perlu diingatkan ini nih salah satu potensi pemasukan bagi daerah. Nah, itu bukan sebagai beban. Ada di nomenklatur nak digawe ke apa. Nah, itulah. Jadi kami ini saat ini mencoba mewujudkan sinergisitas itu supaya kita ini
pariwisata ini lebih maju. Jadi kita fokusnya ke inbound. Wong itu datang ke sini, datang ke Palembang, bukan untuk outbound. Jangan salah. Sebelum bandara kita nih jadi internasional lagi, sudah banyak wong dari luar negeri itu datang ke sini. Jadi ngajak kami minta tolong dikumpul ke travel agent. Kumpul, mereka mempromosikan, ngejuk diskon. Yang kemarin itu tuh ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia, yang terakhir di Novotel itu dari Korea. Nah, jadi mereka itu sudah jingok. Why? Wong Sumsel ini potensinya bagus. Nah, itu dia. Mungkin itu dulu ngapo aku kuloni tambah tambah semangat itu karena bandara kita nih kan sudah balik ke internasional lagi. Mau kasih seluruhnya pihak yang berperan dari Angkasa Pura, terutama juga kemarin Pak Gub. Pak Gub itu kan karena surat dari Pak Herman Deru, kita bisa balik lagi jadi internasional. Nah takutnya ini terbuka, banyaklah wong metu daripada wong masuk. Pecahnya mah itu. Lado ada sinyal-sinyal. Sinyal-sinyalnya ada lah, sudah gencar promosi. Kalau kemarin wong pariwisata ini kalau ngomong, payah kami nih nak jual paket di sini. Karena nak ke Palembang nih mahal. Mesti ke Jakarta dulu baru ke sini. Nah, kalau dibuka ini mudah-mudahan tambah cepat, tambah banyak uang ke Palembang, ke Sumsel daripada uang Sumsel keluar. Jadi harapannya banyak yang masuk daripada yang metu. Iya, itu wajib. Inbound itu tuh memang sejalan lah. Jangan jalan tol lah Pak Gub juga ngomong kita fokusnya ke inbound. Kaki jalan tol Palembang Lampung banyaklah ke Lampung daripada ke Palembang. Dah panjang itu ceritanya. Nah, kalau ada kopi dah, Cek. Maka lemak nih. Gini bukan warung kopi sih. Kamu. Biasa ngobrol warung kopi. Ketahuan nih cara bujang. Kaki kita pindah ke podcast ke warung kopi, gampang itu ya. Gampang. Lain kali kita pindah ke. Nah, ini kaitan potensi tadi. Potensi infrastruktur, fasilitas, apa-apa yang Palembang ini yang di Jing Aspi mana? Kabarnya terpantau kamar ribuan, kemudian juga yang lain-lainnya yang terjingo itu ya. Jadi kemarin, Cek, alhamdulillah kami diterima oleh Komisi 4 DPRD Kota Palembang. Karena kami mempunyai bukan mimpi, tapi punya cita-cita. Kalau mimpi selesai kita bermimpi, kita tidur lagi. Ini kita gerakkan 17 kabupaten kota ini ada Badan Promosi Pariwisata Daerah. Kehendaknya. Jadi dari 17 ini KG mengkerucut ada yang provinsinya. Nah di provinsi itu karena Pak Gub ini kan dari provinsi ngejuk 56 M untuk Palembang revitalisasi. Tetap juga oncak yang banyak duitnya provinsi. Nah, kalau misal BP Badan Promosi Pariwisata Daerah Sumsel itu terbentuk, kendaknya tuh 17 kabupaten kota ini ketuanya jadi anggota. Nah, disitulah kita pacak sinergis, kita pacak saling menjual. Jadi tidak saling Cak kulo tadi ngomong BDD bergerak dewek-dewek. Sama mayar dewek. Nah, aman dibayari lemak pula. Mayar dewek. Nah, itu bukan. Jadi kalau Bang agak muncul BPPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah, apa ada overlap dengan Dinas Pariwisata yang ada? Nah, ini payanan kalau tuh. Tapi alhamdulillah bertemu orang cerdas. Agak overlap. Sebenarnya tidak harus overlap, Cak. Mungkin kulo bisa menggambarkan kalau kita analogkan dengan yang namanya developer perumahan. Nah, yang bangun itu kan ada yang gali paritnya, listriknya, PDAM segala macam. Ibaratkannya itu yang begawe itu tuh OPD. Jadi ada developer. Nah, DPR itu yang kemarin kulo datang itu ibaratnya konsultan pengawas sama konsultan perencana. Nah, sudah itu
yang badan promosi pariwisata daerah ini sama cak property agent. Oh, sales. Kita yang memarketingnya. Oh, iya. Jadi kalau sales itu cuma menjual. Tapi ini marketingnya. In-house masarnya. sales itu tetap bisa Ya. dilakukan misalkan oleh OPD maupun dinas pariwisata. Ya. Cuman kan mereka ini kan punya keterbatasan dengan tupoksi. Nah kalau badan ini Ya. diisi oleh wong profesional, Ya. ada unsur multi helix, ada cak kemarin kan dari AP, ada Angkasa Pura, ada dari wartawan, ada Ya, media media. juga, ada dari university juga, dari perguruan tinggi juga ada. Nah inilah yang di multi helix, jadi lebih fleksibel. Nah kita yang kaget melobi, yang datengin apa, tinggal pukul gongnya, tinggal pemerintah daerah. Ya. Nah itu, jadi itulah ngapo tidak akan overlap kalau kita yakini sama-sama. Ya. Jadi kami marketingnya atau Markom, Ya. marketing and communication kalau bahasa dusun kami, Ya, marketing and communication. Ya. Jadi nge-branding. Ya, makanya aku tanya apa Lep? Karena kaget Insya Allah tidak. urusannya kan keanggaran lagi. Ya sebenarnya kalau kita ini berharap ya kaget di BPPD ini isinya ini bukan lagi tourism soldier. Tapi sudah jadi warrior, tourism warrior. Warrior itu pejuang. Ya. Mati dem salto. Bahasa dusunnya tuh, bahasa Inggrisnya tuh mati dem salto. Jadi kalau cak kita lah cinta nih, kalau kita cinta nih, ya kalau nak ditolak-tolak dikit, dibudi-budi ke dikit, enggak apa-apa, macam tidak dapat. Mahita lah, mahasiswa tahan lapar. Tapi kalau masih jadi soldier itu kan masih jadi prajurit, masih ada komando. Ini sudah jadi warrior harusnya. Nah, kalau dalam arti memasarkan promosi, artinya kita awali juga dari ibu kota Palembang. Ya, Karena kota Palembang kan ujinya Venesia dari timur. betul. Nah, kira-kira kan cuma tidak mungkin menjual baik tapi tidak apa ya? Ibarat kita jual barang itu kan juga mana kualitasnya. Itu arti perlu sinergi juga dengan pemerintah kota misalnya. Ya, jelas. Materi bahan yang dijual tuh. Jadi mak ini, Cek ya, kita Apa yang bisa dijual di Palembang? Nah, banyak Cek yang sudah nak bisa dijual nih. Kita ini potensi kemarin tuh kulo mapal ke tuh bahwa kita punya bandara sudah internasional. Hotel kita ada 8.000 kamar. Ini datanya bukan data fake tapi data dari dari BPS. Oh, BPS. BPS tahun 2023. Itu setelah pandemi ya. Berarti 2023 itu ada 8.005 terdiri dari bintang dan biasa. Itu potensi. Terus kita punya juga kuliner ya dan aircraft. Nah ini contoh yang kami pakai ini kan Nusantara nih. Yang spesifik Cek. Nggak kata di tempat lain. Pempek itu sudah tahu nge-brand, oh pempek itu Palembang. Songket, jumputan walaupun banyak tapi jumputan Palembang. Songket itu lagi nak oleh Malaysia, songket Palembang. Jadi kita juga punya venue-venue untuk MICE ya, invention untuk pameran dan segala macam itu kita punya banyak fasilitas. Dan kemarin kulo itu bertemu, kita garap kan dari Palembang dulu ya. Kita kemarin bertemu sama Cek Mang Dayat ya. Jadi ketua tim 11. Nah, tim 11 itu yang kebudayaan dan pariwisata. Dia nomor berapa dia? Jadi nomor 1. Kulo ngomong apa kulo dak diajak. Cak kita berdua nih ngapa dak diajak? Rupanya ujinya kalau Mang itu melo bukan tim 11 lagi. 12,5. Dihitungnya 1,5 gitu nih. Berarti awak triple X. Itu. Jadi ukurannya kan XXXL. Kita punya potensi warisan. Bukan kita buat-buat. Sama Cak itulah Ki Agus tuh warisan. Kulo ini Mas Agus warisan. Nggak pajak dibeli. Kita punya potensi warisan yang berbasis sungai. Sungai kita ini banyak memang. Ya, banyak cabang. Ya, walaupun lah banyak pulau yang ditembun ya. Terus
religi. Wisata religi. Oh. Tiap minggu itu ada minimal itu tuh 10 bus. Ya. Dari Lampung ke sini. Ya. Nah, dari pagi itu ke Masjid Agung telah masuk. Makanya ketua Masjid Agung juga ribut. Cuma numpang tidur, numpang mandi habis itu. Cek ojek. Nah, ini perlu disinergiskan. Mereka datang keliling itu ke tempat warisan religi itu. Jadi mereka tuh datang ke makam-makam. Karena kita ini Palembang Darussalam sanad itu sangat jelas dan Wali Songo. Nah, itu yang mereka tuh pengen datang. Ya. Jadi Sultan Demak pertama Raden Patah tuh lahir di sini. Oh, makanya ada Raden Patah. Uin. Ya, itu memang sini yo dari Aryo Dila. Jadi zamanan Majapahit itu yang dicari wong. Cuman itulah mereka tuh datang wisata religi, idak nginep, makan yang bawa dari sana. Walah. Nah, makan siangnya di tempat kami. Di Jagabaring situ, Jagabaring Sport City, makan. Bawa nasi bungkus dari Lampung. Iya, sambil makan ngadep di danau. Iya memang itu yang kejadian ya. Selesaikan di danau apa gitu. Kami senang baik mereka datang masuk. Jadi masuk cuma kalau gitu. memang pacak dia belanja di sini. Beli oleh-oleh. Nah, jadi itu yang harus ditonjolkan bersama-sama itu. Jadi itu yang terakhir itu kita punya potensi religi, sungai dan budaya-budaya. Ya, artinya memang harapannya itu mereka itu melok pola uang berkunjung wisata. Jadi ada diajak ke mana, ujung-ujungnya ke istilah cendera mata, makanan itu. Jadi itulah Cek yang kaget diramu juga oleh Badan Promosi Pariwisata. Nah, kesempatan ini Cek, kita ini punya itu kan potensi. Nah, ini sudah dibangun tuh sebegitu banyak oleh pemerintah daerah. Cuman Cek, sama becak kalau kita nak bangun rumah makan sudah bagus, investasi banyak. Tapi yang datang dak kati. Itulah lama-lama kaget rusak, males kita nyungkan. Jadinya belum lagi juga di Palembang ini nih ada yang ngomong, "Woi, kejahatannya, premannya." Cuman kalau jadinya kami ini berpikir kan, kita ini pariwisata tuh sama dengan perjalanan. Inilah sesuai dengan judul podcast Cek nih. Kalau ada perjalanan ke sini, itulah sebenarnya pariwisata itu. Jadi kalau dong berjalan dari turun bandara kan itu kan beli tiket kaget kan, di tiket itu kan masuk juga untuk PAD kita. Dari sini dia datang nak nyari oplet, nyari taksi atau rental mobil. Nah itu kan sudah pariwisata, ngidupi sektor pariwisata, ekonomi masyarakat juga. Masuk dari situ nyampe ke hotel, bayar di hotel di Palembang. Duit masuk ke sini. Habis itu, dah hotel ini juga kaget dia nak nyedia ke makannya kan belanja juga uang Palembang. Dah kado dia nak beli sayur apa ayam dari Jakarta. Dah kado. Nah, habis dari situ nak nyingok makan terus restoran. Nak nyingok lah tempat plesir pariwisata. Nah, ini yang harus mana caranya supaya uang tuh datang. Nah, datang itu kita perlu ada pikirkan yang supaya dia bisa masif banyak sekaligus datang. Itulah dengan MICE. Karena MICE itu kaget mereka yang peserta MICE kongres, seminar segala macam. Nah, ada city tour. Nah, city tour ini datangnya yang objek-objek wisata itu. Nah, jadi memang harus itu sesuai rule-nya. Kendaraan kita. Apa dia rule tuh artinya? Itulah. Jalurnya lah. Bahasa dusun gitu. Maaf Cek, aku kata dusun. Oh, kata orang Palembang Pantesan ini pacaknya cuma bahasa Palembang sama bahasa Inggris. Nggak baca bahasa Indonesia kepletot kaget. Nah, kalau kita harap ke itu memang Palembangnya sebagai kota tertua. Oh iya. Kota tertua itu sudah sewajarnya lah kalau kita ngembang ke potensi. Jangan kita wong sini dewek cuek-cuek aja.
harus ada dong, ada perhatian. Nggak berenggut. Iya, jangan kita cak-cak tahu aja CJDT nanti ya. Itulah yang mesti dipromosikan, diunjuk orang tahu. Kalau kita fokusnya cuma bangun itu sudah banyak. Program kita lah banyak, sudah ada festival Sriwijaya, ada musiran dan segala macam. Nah, kalau memang ini nih bisa disinergiskan dengan kunjungan wong tuh supaya pajak datang ke sini. Nah, kalau kita nak siko-siko jual potensi misalkan apa lawang borotan apa. Nah, kita kan ada keterbatasan, tapi kalau kita ada kunjungan masif wong tuh datang. Si wong kongres ada 1.000, 2.000 wong seminar. Kita ajak ke sana. Mereka tuh kayak selfie kalau. Cekrek. Habis dari selfie itu masuk ke medsosnya. Lah 1.500 wong datang, 1.500 wong yang mempromosikannya. Iya, masuk TikTok. Kita bayar tak? Tidak. Enggak. Nah, Kagak perlu bayar lagi. Nah, kalau misalnya pajak kita datangkan tuh dokter ke sini, APBD tidak perlu maki. Iya. Tapi yang terefek itu kakek masyarakat. Nanti kalau kita turun dari bus di Bandung, punten ini souvenirnya Iya. atau misalkan kakek cek di Bali. Kalau Bali itu lah jauh memang levelnya. Dan itu sudah terbentuk kesadaran masyarakat itu akan pentingnya bisa. Nah, jadi kalau ngomong itu badan promosi kalau kaget jadi terbentuk, Amin, insyaallah, jangan insyaallah. fokus mempromosi ke baik. Mak mana membangun masyarakatnya punya jiwa pariwisata. Bahwa kita ini harus menservis semua yang datang. Insya Allah. Ya, jadi kalau yakin. Itu siko. Kedua, harus membangun warga ini yang punya rasa bangga dengan daerahnya dewe. Jadi tidak jual promosi objek, kegiatan event, tapi masyarakatnya harus ditumbuhkan. Itu mensarankan aku, Cek. Oh, terima kasih diterima nian. Insya Allah kalau itu sudah terbentuk, itu sudah menjadi kita itu akan paralel, Cek. Simultan. Simultan. Bergerak sama-sama. Ya. Jadi kita di Palembang ini banyak gawe. Tapi katik loka. Gawinya banyak, katik loka. Banyak gawenya, lokanya. Cipta ke loka. Nah, kalau ada wisatawan datang, rame benteng Kota Besar itu. Kalau tiap 2 minggu, aduh banyak orang datang situ. Orang tu berpikir, Cek, nak aku todong kaki aku kena dau polisi. Lemaklah aku jualan souvenir. Ngulo. Kita ni kan harus ingat, wong kita ni Palembang ni kan ada jiwa ngulonya. Boleh duit maksudnya. CV Tegak Jaya. Apa Cak di veteran itu, tegak-tegak tapi berjaya dia. Ngulo ke mobil itu. Memang dasarnya dah kami ni orang Palembang. Cek tu dia orang Palembang kan CP Tegak Jaya tu lah dari dulu. Ngulo. Jadi memang benar itu harus galau-galau tumbuh sama-sama simultan tadi. Banyak uang datang ke sini terdampak galau-galau. Insya Allah kriminalitas itu akan itu kemarin kan ada ngomong jangan sampai di kriminal. Iyo, aman 3-4 bulan sekali baru terjinga uang. Nah ini loka. Karena tadi banyak gawe kata loka. Aman loka datang terus. Mikir. Insya Allah. Pikir. Jago. Investor juga bakal naik. Kalau restoran kita ini, kalau misalnya kalau minta maaf cek punya restoran. Kalau misalnya sepi pengunjungnya nyungkan, bela mati lampu kendaknya lah. Nah tapi kalau begitu misalnya wong rami, rami, mak mana kalau aku jual pulok pempek, aku jual pulok es krim, aku jual kalau rami berkembang. Nah itu yang maksudnya itu akan menimbulkan dampak multiplier effect. Nah Raju bahasa dosen lagi keluar. Multiplier effect. Udah itulah pokoknya kayak Google Google Translate. Jadi akan berkembang, Cek. Jadi kalau sampai kaget bukan tindak
follow up. Mak betakaan. Iya, ya mak mana saya kalau sudah terpancing bahasa begituan muncul suka sendiri ya. gitu sih lu. Iya, gua Tiba kok- mana kamu? Tiba mana tinggalnya? Biasa saya nyungkuk di situ warung kopi. Nah, artinya begini, sudah ketemu Komisi 4, sudah paparan, tindak lanjutnya kaki mak mano, sampai mano. Insya Allah itu kan baru kemarin, Yo, Cek. ada olangannya. Ayo, insya Allah kemarin kulo ngomong sama Cek Cek Didi, sama Cek Saipul Padli, orang dari Komisi 4. Cek kalau itu. Cek kalau tuh dua-dua Siko Raden, Siko Mas Agus kan. Nah, insya Allah bakal dibikinkan surat mangko pacak audiensi dengan wali kota. Karena mereka itu kan legislatif. Nah, memang harus eksekutif yang mengeksekusinya. Ya, betul. Nah, dari situ kalau misalnya insya Allah pacak kita dibentuk, kayak kita keliling dan ini bisa menstimulan stimulan nih ngerangsang daerah lain supaya bentuk juga. Melata bentuk Galo 17 kabupaten kota. Nah, ini jadi anggota Galo provinsi, BPPD S provinsi. Nah, jadi lemak kage Pak Gubernur juga pajak lemak kan. Misalnya nah kulo maaf bukannya kulo nak mendiskreditkan zaman dulu nan itu mungkin 1000 tahun yang lalu. Oh, zaman purba itu. Zaman purba dulu. Ada OPD ini nak pameran, Cek. Pameran bercari-cari yang nak melok pameran. Astaga. Padahal di situ kan ada OPD. Di daerah itu kan ada juga yang punya UMKM, ada yang punya kesenian. Nah, tapi mencari itu kalau ada badan promosi pariwisata daerah ini yang isinya dari 17 kabupaten kota itu kan gampang sinergi. Oi, kami nak ada acara di sini. Ayo datang melok. Itu tidak perlu bercari-cari. Sikok pintu. Sikok pintu. Tapi mereka tetap independen. Tapi akhirnya ada sinergisitasnya itu. Itulah zaman mak ini kata kuang perlunya networking. Nah, apa dia artinya tuh? Jangan. Tapi bener lah networking. Kayaknya bener kan? Bener masuk Palembang itu. Networking. Aman kata networking itu sago gitu. Walking. Pokoknya bener kan? Iya. Aman kita nak dapat yang maksimal, nak tegak dewek itu sago. Nah, itulah. Lah tegak dewek saro, bergeraknya juga dewek-dewek. Ai, kapun ya kau. Padahal di Palembang ini terkenal katik pengangguran. Nah, itu dia. Asa itanya ada gawe. Tapi lokak katik. Kota itu kok lokaknya katik. Iya, kita datang ke lokak ini supaya orang datang sekali ribuan. Kulo ini pernah jadi IO. IO-nya acara dokter anak Pogi. Itu Cek, maaf ya, sampai hotel yang di kilometer 89 yang agak-agak quote itu penuh, Cek. Berebut yang dari perusahaan obat ini, perusahaan obat X, Y, Z, mobilnya aku yang sewa yang paling bagus. Berebut karena dia ada sponsor, ada bosnya, ada profesor doktor yang nak datang. Mana presiden suite-nya? Presiden suite pacak naik harga berlipat. Belum lagi kaget dia nak borong pempek, songket. Nah, itu dia. Yang punya kulo nih, mesti cek punya juga. Iya, ada aku tuh. Ada Ada nyingok bae tapi. Produk Sumsel nah Cindo nah. Iya. Kaki aku masuk aspi dulu baru dapat. Iya, kalau misalnya kita cek agak main-main baca ini. Iya, kau udah ngambok kau tuh. Balik lagi kita nih putih karena dewean. Iya, Acaknya lah nyok waktu terus cek baca gitu ini kakek penonton tuh mana kelamuan gini oke awak dia nak datang sini nak nemuin awak langsung. Tahu. Iya, artinya bahwa pacak bersegi dibikin pacak gampang saya gitu. Aman itu asal cocok harganya. Iya, tergantung produsernya. Iya, cocok harga kita teruskan ini. Iya. Nah, jadi sedikit kata simpulan kita nih penting ya. Ada badan promosi pariwisata ya. Insya Allah. Jadi kita komit untuk datangkan uang dalam jumlah masif dan kontinu melalui MICE. Ya, pokoknya kami doa kebaik. Amin. Mencepat ini kakek dengan ide dengan gerakannya ini
Mudah-mudahan berhasil. Amin. Mewujudkan promosi ini, kemudian juga mempromosi ke segala pariwisata yang ada di Sumatera Amin. Selatan. Amin. Ya. Izin cek, kalau nambahkan sebenarnya Badan Promosi Pariwisata Indonesia itu ada. Oke, baik. Cuman agak mati suri. Nah, mudah-mudahan tidak sugi lagi. Sese sugi itu Iya. Sugi itu sese. Iya, sisi dari tulang iwa. Iya. Pak Yu, terima kasih. Pak Yu, Cek Epat. makasih Insinyur sama-sama. Mas Agus Muhammad Isnaini Fadlillah. MT. Cek Epat. Iya, Cek Epat. Ingat di BCM. Iya, Angka 4. Iya. Terima kasih Cek Ridwan Ibrahim pamit. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocok ya? Bakal betok ya.